Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal UTBK tahun 2021 untuk berbagai kode dan berhubungan dengan bab getaran selaras atau bisa juga disebut gerak harmonik sederhana. Nah, soal nomor 1 ini ada sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin wahana ruang angkasa. Panjang tali bandul itu adalah 1 meter. Pada suatu saat wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun dan dipercepat searah dengan vektor normal pada lantai kabin. Saat itu bandul diayun dan memiliki frekuensi 0,48 Hz. Kemudian tali bandul itu diganti dengan tali lain dengan panjang 2,25 meter. Frekuensi bandul itu setelah tali diganti adalah berapa Hz? Kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan sangat mudah. Nah, perhatikan di sini, ini maksudnya saya menggambar wahana, anggap aja kotak ini mewakili wahana ya. Nah, ini langit-langit wahananya, terus kemudian ini ada bandul digantung dengan tali panjangnya L gitu ya. Nah, terus kemudian perhatikan, kalau wahana ini bergerak ke atas dengan percepatan A, maka bandul akan mendapatkan percepatan yang arahnya berlawanan, yaitu ke bawah. Jadi kalau wahana itu ke atas percepatannya A, maka si bandul ini dapat percepatan ke bawah yang besarnya sama dengan percepatan wahana. Nah, ini saya sebut sebagai percepatan reaksi ya. Arahnya berlawanan dengan percepatan wahana, tapi sama besar nilainya. Nah, perhatikan katanya si wahana ini jauh sekali dari benda angkasa apapun ya. Itu artinya bahwa terbebas dari pengaruh gravitasi, planet, bintang dan sebagainya. Jadi percepatan yang dialami bandul itu murni dari percepatan wahananya ini. Nah, sekarang perhatikan, katanya panjang tali mula-mula 1 meter diganti dengan 2,25 meter. Kalau frekuensi pada tali panjang 1 meter itu 0,48 Hz, jadi ini maksudnya frekuensi ayunannya ya. Ini kan berayun seperti ini. Nah, kalau panjangnya diganti 2,25 meter, ini frekuensinya jadi berapa? Nah, secara umum periode ayunan bandul sederhana, kalau Anda kurang paham dengan rumus ini, silakan melihat video saya yang lain yang menurunkan rumus ini mengenai bandul sederhana atau bandul matematis. Mana T itu periode, L itu adalah panjang tali penggantung, A itu adalah sebenarnya resultan percepatan yang dialami oleh bandul ini. Tapi ini percepatannya cuma A ya. Nah, ya saya tulis A aja. Nah, sekarang perhatikan, frekuensi itu adalah harga balik dari periode. Jadi F sama dengan seperti T itu periode. Oleh sebab itu rumus ini bisa saya balik, frekuensi sama dengan 1/2 pi akar A per L. Nah, sekarang berarti frekuensi ini jelas-jelas berbanding terbalik dengan akar L untuk A yang sama kan. Nah, sehingga kalau saya bandingkan F2 dengan F1 itu sama dengan akar berbanding terbalik. Jadi akar L1 dibanding dengan L2. Nah, kita masukkan sekarang F2 dibagi F1 0,48 itu sama dengan akar 1 per L2-nya 2,25 ya. Nah, coba perhatikan sekarang, berarti di sini saya bisa kalikan ke sana ya, 0,48 seper akar 2,25 itu kan 1,5. Jadi 0,48 dibagi 1,5 hasilnya adalah 0,32 Hz. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin wahana ruang angkasa. Ketika wahana itu meninggalkan permukaan bumi, bandul itu diayun sehingga terjadi ayunan selaras. Ketika bandul itu tepat berada pada simpangan maksimum, wahana jatuh bebas ke bumi. Relatif terhadap pengamati wahana, manakah pernyataan ini yang benar? Nah, kita jawab ya. Nah, ini wahananya saya wakilkan dengan seperti kotak aja begini ya gambarnya. Nah, perhatikan di sini bandulnya diikat di sini terus kemudian diayunkan. Nah, ketika posisinya mencapai simpangan yang maksimum, nah tiba-tiba wahana ini jatuh bebas. Jatuh itu ke bawah ya. Kalau jatuh bebas berarti percepatannya sama dengan G gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu bandul ini akan mendapatkan percepatan yang arahnya berlawanan dengan percepatan wahana. Jadi arahnya adalah ke atas, ini adalah percepatan reaksi. Padahal bandul ini kan sudah mendapat tarikan dari gravitasi bumi, sehingga ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bumi. Nah, sehingga kalau begitu ada resultan percepatan yang dialami bandul, resultan dari G dengan A ini ya. Nah, jadi kalau
wahana jatuh bebas, maka percepatannya kan sama dengan G. Kalau kita mau mencari A total pada bandul, karena ini vektornya saling berlawanan, berarti kan G min A ya. G min A. Jadi kalau begitu G dikurangi A, tapi A-nya itu sama dengan percepatan gravitasi, karena dia jatuh bebas. Wahananya itu jatuh bebas. Jadi akhirnya G dikurangi G, 0 jadinya. Jadi percepatan totalnya 0. Padahal periode itu 2pi akar L per atot. Nah, atotnya kita isi 0. Jadi ini akar L per 0. Ini kan akar tak hingga. Hasilnya ya tak hingga. Nah, apa artinya kalau periodenya tak hingga? Berarti artinya bandul berhenti mengayun. Jadi kalau begitu mencapai simpangan maksimum, ketika dia jatuh wahananya jatuh ya, percepatan sama dengan percepatan gravitasi, maka bandul ini akan diam di sini. Jadi dia tidak akan berayun alias berhenti mengayun. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Pada suatu saat wahana itu sedang meninggalkan permukaan bumi dengan kecepatan tetap sebesar 2 meter per sekon. Jika frekuensi ayunan bandul pada saat itu adalah 3 per pi hertz dan percepatan gravitasi bumi 9 meter per sekon kuadrat, panjang tali bandul adalah berapa? Nah, kita jawab ya. Nah, wahananya sekali lagi saya gambar kotak aja seperti ini. Ini bandulnya digantung di langit-langit wahana. Nah, ini adalah kabinnya ya, lantai dari wahananya. Terus berayun dia ya. Terus kemudian wahananya naik dengan kecepatan konstan ya. Jadi lihat ini sedang meninggalkan permukaan bumi dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon. Konstan. Berarti kalau begitu tanpa ada percepatan ya. Sehingga bandul ini tidak akan mendapat tambahan percepatan sama sekali. Karena kalau V-nya konstan, percepatannya kan nggak ada, 0. Jadi kalau begitu, ini wahana bergerak ke atas dengan kecepatan konstan, maka percepatannya 0 gitu kan. Kalau begitu, atotannya sebenarnya kan G plus A ya. Jadi kalau ini dipercepat naik, bandul akan dapat percepatan turun. Berhubung V-nya konstan, ya hanya nggak ada. Jadi G plus A hanya 0. V-nya konstan, percepatannya tidak ada. Jadi percepatan totalnya adalah 9 meter per sekon kuadrat. Karena G-nya dari permukaan bumi itu adalah 9 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu dengan atot sudah diketahui, maka periodenya adalah 2pi akar L per atot. Kalau frekuensinya seperti nah, terus kita bisa menghitung frekuensi itu kebalikan dari T sehingga dapat rumus 1/2pi akar atot per L gitu kan ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan frekuensinya itu adalah 3 per pi hertz. Nah, frekuensinya 3 per pi hertz 1/2pi akar atotnya 9 tadi ya, dibagi dengan L. Nah, ini saya kalikan silang, 3 kali 2 itu 6, pi-nya dicoret sehingga ini akar 9 kan 3 ya. Akar 9 3. Akar L ya, akar L saya tulis begini. Jadi akar L itu 3 per 6, setengah berarti. Saya kuadrat kedua ruas, berarti ini saya kuadrat, akarnya hilang. L, ini saya kuadrat 1/4. Jadi kalau begitu L-nya 1/4 meter atau 25 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 4, sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Pada suatu saat wahana itu sedang bergerak turun menuju permukaan sebuah planet dengan lantai kabin berada di bawah. Percepatan gravitasi di permukaan planet itu 8 meter per sekon kuadrat. Panjang tali bandul 0,4 meter. Dan periode bandul tersebut pada saat itu adalah 2pi per 5 sekon. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nah, ini sudah saya gambarkan wahananya. Saya gambar ada sebagai kotak begini karena menggambar wahana juga sulit ya, rumit. Nah, sedangkan bandulnya digantung di langit-langitnya seperti ini. Terus kemudian diayunkan begitu ya. Dalam soal dikatakan bahwa wahana ini turun. Jadi seandainya ini dipercepat ke sini ya kan, dia akan dapat percepatan reaksi ke sana. Berlawanan gitu ya. Jadi antara percepatan gravitasi yang dihasilkan planet itu dengan percepatan bandul ya, yang arahnya ke atas ini kan berlawanan. Jadi kalau begitu percepatan totalnya atotnya itu adalah G min A. Kenapa? Karena G dengan A itu arahnya berlawanan ya. G min A. Jadi G-nya itu 8. Percepatan gravitasi yang dihasilkan planet itu 8 ya. Jadi 8 min A gitu. Nah, terus kemudian periodenya itu kan 2pi akar L per atot ya. Tadi rumus umumnya gitu, atot. Jadi atot itu belum tentu G ya.
Nah, belum tentu G. Atot itu adalah resultan percepatan yang dialami bandul ini. Nah, T-nya periodenya sudah tahu sih, 2pi per 5 skon. Jadi 2pi per 5, 2pi ini akar, L-nya kan 0,4. Ini ya, panjang tali penggantung bandulnya. Nah, atotnya itu G min A. G min A ya. Nah, oleh sebab itu ini saya isi sekarang 2-nya saya coret ya. Sedangkan pi-nya ini juga bisa dicoret. 2pi-nya habis dicoret 1/5. 1/5 itu 0,2 ya. Nah, berarti yang kanan tinggal ini. Akar 0,4 dibagi 8 min A. Ya, atotnya kan 8 min A tadi. Terus ini saya kuadrat kedua ruas saja. Ruas kirinya 4 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan ruas kanannya 0,48 min A. Akarnya hilang karena dikuadrat. Nah, akhirnya kita dapatkan apa? Berarti 8 min A sama dengan 0,4 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. 4-nya dicoret. 0,1 dibagi 10 pangkat min 2 kan 10. Ya kan? Nah, sehingga A-nya itu ketemunya adalah 8 dikurangi 10 min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau A-nya itu bernilai negatif, itu artinya wahana ini bergerak turun dengan perlambatan. Jadi diperlambat 2 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap detik percepatannya berkurang 2 meter per sekon. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, ini manakah pernyataan berikut yang benar? Ya jelas jawabannya yang benar adalah A. Jadi wahana diperlambat turun dengan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Physics is very easy and fun.